Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela dengan NIM A1A3250021, kelas R003, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang kemiskinan dan kesenjangan global. Yang pertama, pendahuluan. Kemiskinan menjadi prioritas pembangunan internasional, namun belum terpecahkan secara tuntas. Isu ini sering terabaikan karena kurang berkaitan dengan kepentingan negara maju dan penanganan lewat lembaga dunia kurang efektif karena bertentangan dengan paham neoliberal. Di banyak wilayah, penurunan angka kemiskinan sangat lambat karena pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir golongan saja. Adapun pengaruh kebijakan neoliberal dan program penyesuaian struktural seperti Bank Dunia, IMF, dan WTO mendorong liberalisasi ekonomi lewat program penyesuaian struktural atau disebut SAPS. Kebijakan ini mewajibkan negara berkembang membuka pasar, menghapus perlindungan industri, mengurangi layanan sosial, dan memprivatisasi jasa publik. Pengalaman menunjukkan syarat privatisasi dan liberalisasi ini justru makin kuat dituntut sebagai syarat keberhasilan, padahal dampaknya seringkali memperburuk kondisi masyarakat. Dan adapun faktor penyebab kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya sumber daya, melainkan masalah struktural seperti ketimpangan kekuatan ekonomi, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, serta tata kelola yang lemah, korupsi, dan birokrasi yang tidak efisien. Sistem perdagangan bebas pun sering tidak berjalan adil, merugikan industri kecil dan menengah yang sebetulnya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Adapun respons internasional dan tujuan pembangunan milenium atau MDGs. MDGs merupakan upaya strategis global dengan indikator jelas, namun pelaksanaannya penuh hambatan. Penyebab kemiskinan tidak tunggal, melainkan melibatkan sistem perdagangan internasional, eksploitasi sumber daya alam, dan kebijakan neoliberal. Upaya PBB dianggap kalah kuat dibanding pengaruh lembaga keuangan internasional, sehingga hasilnya kurang memuaskan. Bahkan data menunjukkan jumlah negara miskin meningkat 2 kali lipat dalam 30-40 tahun terakhir, dan kemiskinan ekstrem makin meluas. Adapun kritik terhadap sistem dan strategi penanganan. Kesepakatan perdagangan bebas seperti kawasan perdagangan bebas atau FTA membuat posisi negara berkembang makin sulit maju, mengandalkan bantuan luar negeri dan utang saja, terbukti tidak mampu mengentaskan kemiskinan. Masalah ini sejatinya adalah masalah struktur global, bukan sekedar soal tata kelola di dalam negeri. Strategi yang dipakai justru sering menjadi akar masalah baru. Dan yang terakhir, penutup. Kuatnya dominasi ideologi pasar bebas membuat berbagai upaya penanggulangan kemiskinan justru berakibat kontraproduktif. Penyelesaiannya tidak bisa hanya dengan cara yang ada sekarang, melainkan harus disertai perubahan ideologi dan struktur ekonomi global yang tidak adil. Tanpa perubahan sistematik, kemiskinan akan terus menjadi ancaman besar bagi masyarakat dunia, khususnya di negara berkembang. Demikianlah penjelasan materi tentang kemiskinan dan kesenjangan global. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.